Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai proses pada pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kepada ketua kelas dipersilakan untuk mengajak kawan-kawannya untuk melihat kondisi kelas, apakah masih ada sampah atau tidaknya. Kalau masih ada sampah, silakan dibersihkan dulu. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah bersih, untuk mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, setelah kita membaca doa, baiklah Bapak akan mengabsen kalian satu-satu. Aldi, Ya, Pak. Fikri, Saya. Reza. Saya, Pak. Ya, hadir semua ya hari ini? Hadir semua. Ya, bagus sekali. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, untuk materi yang baru, Bapak ingin bertanya, yaitu masih ingatkah kita tentang materi yang minggu lalu? Masih, Pak. Ya, tentang materi apa? Persebaran flora dan fauna. Iya, bagus sekali ya. Untuk pada hari ini, materi yang baru ini kita juga mempelajari itu persebaran. Tapi di sini kita mempelajari yaitu tentang persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Dan bagaimana proses terbentuknya barang tambang itu yang ada di Indonesia. Baiklah, Bapak di sini akan menampilkan suatu video yaitu tentang proses pembentukan barang tambang yang ada di Indonesia. Dan video ini Bapak mengambil salah satu sampel yaitu barang tambang emas yang Indonesia. Tolong disimak baik-baik dan dipahami tentang video yang Bapak tampilkan. Bumi mengalami proses magmatik, di mana magma yang berada di perut bumi naik ke permukaan bumi. Ini menyebabkan suhu di dalam bumi meningkat. Ketika suhu naik sampai 400 derajat Celcius, terjadi pergerakan lempeng yang mendorong munculnya unsur yang mengandung emas. Ketika suhu di dalam bumi naik sampai 500 derajat Celcius, unsur-unsur tersebut bergerak melalui zona-zona lemah menuju lipatan akibat pergerakan lempeng, kemudian terendapkan di sana. Proses tersebut terus berlangsung, dan emas berada di dalam bumi. Baiklah anak-anak, bagaimana video tadi? Apakah kalian bisa paham? Belum, Pak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan secara singkat ya tentang video tadi. Bahwa dalam video tadi itu dijelaskan di dalam tersebut emas itu terbentuk karena adanya proses magmatik di dalam perut bumi, sehingga menyebabkan magma itu naik ke permukaan bumi. Nah, dari magma tersebut otomatis suhu di dalam perut bumi itu mengalami peningkatan. Jadi dalam peningkatan itu menjadi patahan. Dari patahan itu menyebabkan unsur-unsur yang menimbulkan partikel-partikel emas di dalam perut bumi itu menjadi naik ke permukaan bumi. Baiklah, setelah kita membaca doa, baiklah Bapak akan mengabsen kalian satu-satu. Aldi, Ya, Pak. Fikri, Saya. Reza. Saya, Pak. Ya, hadir semua ya hari ini? Hadir semua. Ya, bagus sekali. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, untuk materi yang baru, Bapak ingin bertanya, yaitu masih ingatkah kita tentang materi yang minggu lalu? Masih, Pak.
Ya, tentang materi apa? Persebaran flora dan fauna. Iya, bagus sekali ya. Untuk pada hari ini, materi yang baru ini kita juga mempelajari yaitu persebaran. Tapi di sini kita mempelajari yaitu tentang persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Nah, ya, bagaimana anak-anak jelasan Bapak tadi? Paham, Pak? Ya, bagus sekali ya. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan yaitu tentang persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya, Bapak juga akan menampilkan suatu video yaitu tentang persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Barang tambang yang ada di Indonesia ini tersebar, yang paling banyak menghasilkan dan paling terkenal yaitu ada 6 daerah yang ada di Indonesia, yaitu seperti Sumatera, terus Sulawesi, Bangka Belitung, Kalimantan, Papua. Ya. Nah, serta di video tersebut akan ada yaitu penjelasan tentang potensi atau manfaat dari barang tambang tersebut. Salah satu contoh Bapak ambil yaitu seperti batu bara, yaitu berfungsi atau berpotensi untuk dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Akan tetapi penggunaannya yaitu bisa habis dalam penggunaan sumber daya alamnya. 3. Baiklah, Bapak akan menampilkan videonya. Tolong disimak dan dipahami dengan baik video yang akan Bapak tampilkan. Baiklah, apakah kalian sudah paham dari video yang Bapak sampaikan? Belum, Pak. Baiklah, Bapak akan menyampaikan lebih lanjut tentang materi yang Bapak sampaikan dari video tadi, bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat melimpah. Itu disebabkan karena Indonesia ini yaitu memiliki topografi atau keadaan alamnya yaitu sangat bermacam-macam dan banyak daerah pegunungan-pegunungan, sehingga menyebabkan sumber daya alam seperti batu bara, emas atau yang lainnya itu sangat melimpah. Baiklah, dari penyampaian beberapa video yang Bapak sampaikan, yaitu baik tentang proses terbentuknya barang tambang, potensi bagi manfaatnya. Baiklah, Bapak belum ada menyampaikan apa itu artinya barang tambang. Apakah ada yang tahu
Apa arti barang tambang itu? Saya, Pak. Ya, apa? Barang tambang adalah sumber daya alam yang dalam mengusahakan memerlukan proses penambangan yang meliputi kegiatan eksplorasi, ekspoliatasi, dan ekstraksi. Ya, bagus sekali ya. Baiklah. Jadi barang tambang itu dimana memerlukan suatu proses kegiatan, baik itu digunakan untuk industri yang besar maupun yang kecil. Sumber daya alam yang Indonesia ini yang sangat melimpah ini diakibatkan karena Indonesia ini berada pada posisi yang dinamakan yaitu Pacific Ring of Fire atau cincin berapi Pasifik yang ditandai dengan kegiatan vulkanik yang tinggi. Karena pergerakan lempeng-lempeng bumi menimbulkan gejolak tektonik di bawah permukaan bumi. Gejolak tektonik karena pergerakan lempeng bumi ini menyebabkan bencana alam yang mengancam dalam bentuk letusan gunung berapi, yang dimana dari letusan gunung berapi ini membuat daerah sekitarnya itu menjadi subur karena ini mengandung banyak vulkanisme, yang mana apabila ditanami tanaman maka menyebabkan tanaman tersebut menjadi subur. Akan tetapi dalam pemanfaatan barang tambang ini itu juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak negatif dari penambangan ini yaitu menyebabkan alam menjadi rusak karena dalam eksploitasi barang tambang itu sangat berlebihan. Dampak positifnya sendiri yaitu di mana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, di mana perusahaan-perusahaan besar industri itu membuka lapangan-lapangan pekerjaan sehingga masyarakat yang ada pada daerah tersebut dapat mencari kerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Itu adalah salah satu dampak positifnya. Akan tetapi lebih banyak daripada dampak positifnya. Baiklah, untuk persebaran barang tambang ini yaitu banyak terdapat di daerah-daerah tertentu. Salah satunya minyak bumi. Minyak bumi ini terdapat di daerah Cepu, Blora, dan Cilacap di Jawa Tengah, Sungai Gerong, dan Pelaju di Palembang. Sedangkan untuk batu bara ini banyak yaitu ditambang di Sawalunto, Bukit Asam, dan Muara Enim, Sumatera Selatan. Untuk biji besi ini yaitu banyak terdapat di Gunung Tegak, Lampung, Pulau Sekubu, Kalimantan Selatan, Cilacap, Jawa Tengah. Sedangkan untuk tembaga ini yaitu penambangannya yaitu banyak terdapat di Cikotok, Jawa Barat, Tirmoyono, Jawa Timur, Sangkarapi, Sulawesi Selatan, dan Kompara, Papua. Sedangkan untuk boksit yaitu penambangannya yang terkenal yaitu terdapat di Pulau Bintan, Pulau Kayang, dan Pulau Koyang, Kepulauan Riau. Sedangkan untuk emas dan perak, keduanya ini digunakan untuk bahan perhiasan, banyak ditambang yaitu di Cikoto, Jawa Barat. Baik, itu penjelasan dari Bapak yaitu tentang barang-barang tambang dan persebaran barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Itu salah satu beberapa yang tadi Bapak sebutkan. Selanjutnya yaitu Bapak ingin bertanya, mengapa persebaran barang tambang di Indonesia itu tidak merata? Tidak tahu, Pak. Nah, baiklah Bapak akan menjawab, yaitu mengapa persebaran barang tambang ini di Indonesia ini tidak merata. Nah, dalam kenyataan persebaran barang tambang di Indonesia ini tidak merata secara keseluruhan. Setiap daerah memiliki potensi masing-masing sesuai dengan kondisi alamnya. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan keadaan persebaran barang tambang ini tidak merata di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah geologi masing-masing wilayah berbeda. Masing-masing wilayah ini memiliki sejarah geologi yang berbeda. Ini dapat ditunjukkan dengan kondisi alam di sekitarnya. Yang paling mudah dijumpai ialah yaitu keadaan batuan dan kenampakan geomorfologi yang membentang di wilayah tersebut. Jadi di setiap wilayah itu geologinya itu sangat berbeda di setiap wilayah-wilayah. Sehingga itu yang menyebabkan persebaran barang tambang itu tidak merata di seluruh Indonesia. Ya. Baik, untuk yang kedua yaitu belum adanya penelitian yang mendalam mengenai potensi-potensi tambang di suatu wilayah melalui penyelidikan geologi dan sumber daya mineral.
Baik, penyelidikan geologi dan sumber daya mineral ini merupakan salah satu kegiatan dasar yang meliputi usaha investasi, pemetaan, dan eksplorasi bahan tambang. Jadi di sini belum adanya kegiatan yaitu penelitian lebih lanjut tentang persebaran barang tambang yang Indonesia. Karena mungkin di sini yaitu teknologinya sangat terbatas sehingga persebaran barang tambang yang ada di Indonesia itu belum bisa diteliti secara menyeluruh dan itu penyebab di setiap daerah itu perkembangan penyebaran barang tambang itu tidak merata. Nah, dalam pengelolaan barang tambang ini sudah dibuat yaitu perundang-undangannya. Di dalam pengelolaan barang tambang yaitu terdapat regulasi yang harus dijalankan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Di Indonesia sendiri telah banyak diatur dalam beberapa keputusan dan peraturan pemerintah serta undang-undang mengenai pertambangan. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan mempersilahkan kalian yaitu untuk membentuk kelompok yaitu mendiskusikan tentang yaitu proses terbentuknya barang tambang yang ada di Indonesia. Serta yaitu sebutkan nanti setiap kelompok yaitu persebaran barang tambang yang ada di Indonesia, serta nanti setiap kelompok memilih satu perwakilan untuk maju ke depan yaitu menunjukkan lokasi persebaran barang tambang yang ada di Indonesia yaitu pada peta. Baik, kami dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami. Proses pembentukan barang tambang karena adanya proses magmatik dan menyebabkan suhu di dalam bumi meningkat. Ini yang menyebabkan terbentuknya barang tambang tersebut. Barang tambang di Indonesia terdapat di daerah Sulawesi, Kalimantan, Papua, Sumatera, Jawa, dan Bangka Belitung. Baiklah, Bapak akan menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Adakah yang bisa menyampaikan kesimpulan? Tidak bisa, Pak. Baiklah, Bapak akan menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Bahwa sebaran tambang yang ada di Indonesia ini diakibatkan karena yaitu kondisi alam dan geomorfologi Indonesia yang berbeda. Dan Indonesia ini berada pada yaitu Pacific Ring of the Fire, yaitu cincin berapi, di mana di sini yaitu terdapat suatu kegiatan vulkanik yang menyebabkan persebaran barang tambang Indonesia ini sangat melimpah. Nah, sekianlah penyampaian materi Bapak pada hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Baiklah, untuk tugasnya minggu depan yaitu cari gambar persebaran barang tambang di Indonesia dan jelaskan ke depan minggu depan. Ya, Pak. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin kawan-kawannya untuk membaca doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekianlah penyampaian materi kita pada hari ini kita pelajari. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.